kembali lagi bersama aku, Asti, di episode 6 Berjumpa. Nah, pada kali ini kita bersama dengan Walhi dan juga Mapakalam Unpas untuk membicarakan perihal bencana alam dan juga tanggung jawab di baliknya. Nah, boleh perkenalan dulu mungkin dari tetehnya dan sebagai apa? Oke, halo, selamat sore Teh. Ya. Kenalin aku Siti Hana Alidrus, bisa dipanggil Hana. Saat ini sedang bertanggung jawab sebagai manajer advokasi dan kampanye untuk Walhi Eksekutif Daerah Jawa Barat. Oke. Kalau dari akangnya nih dan perannya sebagai apa? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Roland Utama Saputra. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Pasundan. Saya tergabung dalam organisasi pencinta alam di Unpas, yaitu Mapakalam. Oke. Nah, seperti tadi yang udah aku sampaikan bahwa kali ini kita akan membahas tentang bencana alam dan juga tanggung jawab di baliknya. Mungkin kalau dari Walhi gitu ya, selama ini kan bencana alam tuh sering dianggap sebagai peristiwa alamiah semata. Tapi dari perspektif Walhinya sendiri gitu, sejauh mana bencana itu justru merupakan hasil dari relasi akibat manusia dengan lingkungannya. Oke, terima kasih Teh. Siapa? Aku Asti. Teh Asti. Mungkin kita bahas dulu dari perspektif bencana itu sendiri ya. Sebenarnya kan kalau misalnya angin kencang, curah hujan, terus badai, puting beliung, itu sebenarnya fenomena alam. Dia kemudian jadi bencana ketika dia merugikan manusia, gitu kan. Dan kita di Walhi menyebutnya bencana ekologis. Jadi semuanya fenomena alam. Justru yang membuat ia kemudian menjadi lebih luas itu lapis yang kedua, ketika ia dipengaruhi oleh keputusan manusia. Ada manusia yang dirugikan di situ. Nah, kalau di Walhi itu memandang manusia dan lingkungan itu relasinya bukan relasi eksploitasi, tapi relasi timbal balik. Artinya memang alam itu bekerja semesta gitu ya, kita nyebutnya semesta gitu. Alam itu bukan objek mati yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tapi dia satu ruang hidup yang yang menopang kehidupan manusia itu sendiri. Nah masalahnya kenapa kemudian hari ini disebut bencana? Karena pembangunan hari ini menjadikan alam itu sebagai komoditas ekonomi. Gitu. Ya hutan ditebang demi izin, sungai dipersempit demi properti, gitu kan. Terus ada gunung yang dilubangi demi tambang, gitu. Nah, ketika misalnya relasi ini yang timpang, gitu ya, kita mengambil sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, ini yang kemudian kita nyebutnya bencana ekologis, gitu. Hubungan yang seharusnya kita menghormati daya dukung dan daya tampung alam, tapi karena ada keputusan yang salah di situ yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, itu yang akhirnya melahirkan bencana gitu. Kita mengeksploitasi alam itu secara berlebihan gitu. Jadi sebenarnya alam itu tidak alam hanya menyeimbangkan dirinya gitu. Misalnya ada air hujan turun tapi hutannya gundul, otomatis dia akan mencari tempat yang lebih rendah gitu kan. Dia hanya menjalankan haknya untuk mengalir. Jadi bukan hanya manusia gitu yang memiliki hak, tapi komponen dari sumber daya alam itu sendiri, entah itu air, udara, terus apalagi tanah dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Berarti memang bahwasannya bencana ini tuh sangat dengan relasi manusia tuh sangat terikat lah gitu ya. Nah, kalau dari perspektif mahasiswanya sendiri gitu dari Kang Roland, apakah pemahaman soal bencana ini tuh masih sebatas karena faktor alam atau ternyata udah ngelihat nih faktor manusianya gitu dalam perspektif mahasiswa? Kalau yang saya pandang ya, kalau yang saya lihat mengenai bencana yang terjadi di Sumatera hari ini tuh, kalau saya tuh melihat ada dua faktor. Pertama, faktor yang tidak diamini oleh pemerintah. Kedua, faktor yang diamini oleh pemerintah gitu. Nah, faktor yang tidak diamini oleh pemerintah itu adalah, jadi bencana banjir, longsor yang terjadi di Aceh sekarang tuh, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tuh terjadi karena krisis buatan manusia, karena akibat tata kelola yang buruk dan perusahaan lingkungan yang sistematis. Data Greenpeace menunjukkan, kalau saya baca nih, data Greenpeace menunjukkan tuh ada sekitar 1.200 perusahaan monokultur dan
perusahaan ekstraktif dan perkebunan monokultur yang tersebar di 3 provinsi yang terdampak banjir di Sumatera. Sementara luas tutupan hutan di daerah aliran sungai di sepanjang Pulau Sumatera itu hanya tersisa sekitar 25%. Angka ini menunjukkan betapa kritisnya gitu daerah aliran sungai di seluruh Sumatera. Lalu kondisi hutan alam juga di Sumatera itu menunjukkan hanya sekitar 10 sampai 14 juta hektar atau kurang lebih dari 30% dari seluruh luas hutan awalnya gitu. Lalu nah hal-hal tersebut lah yang menurut saya gitu penyebab utama terjadinya bencana yang besar ini gitu. Lalu yang diamini oleh pemerintah kan pemerintah nyebutnya tuh kalau kita baca-baca media tuh terjadi karena curah hujan yang tinggi gitu. Koreksi teh kalau saya salah, karena curah hujan tinggi karena akibatnya ada badai apa? Badai siklon tropis gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang gitu, sebenarnya kan Indonesia ini tuh berada di garis khatulistiwa gitu, yang dimana angin di garis khatulistiwa itu cenderung lebih lemah gitu, sehingga badai-badai besar tuh tidak bisa bertiup di dalamnya gitu. Jadi secara alam itu Indonesia tuh punya perisai alami gitu, menolak adanya badai siklon ini. Tetapi karenanya lagi-lagi adanya deforestasi, pengusahaan hutan, alih fungsi lahan, sehingga tanah tuh cenderung panas yang dimana nanti terserap oleh lautan. Nah, si lautan yang panas ini yang disukai oleh badan siklon gitu. Jadi kalau kita runut nih pemerintah bilangnya karena curah hujan yang tinggi disebabkan oleh badai, tapi badai siklon itu sendiri sebenarnya disebabkan oleh adanya perusahaan lingkungan gitu yang masif seperti itu. Benar sih, kalau semisalkan dari Wahinya sendiri gitu, seharusnya hubungan antara manusia dan juga lingkungan tuh bisa berjalan secara adil dan berkelanjutan harus seperti apa gitu? Sebetulnya kan ketika kita ngomongin apa sih ekonomi gitu ya, dia jarang sekali bisa menyentuh aspek ekologis juga gitu. Ada lapisan yang memang seolah-olah terpisah gitu. Cuman ini yang sebenarnya kita kritisi juga. Takdir bentang alam Indonesia itu kan beragam. Misalnya Sulawesi punya apa gitu kan, Papua punya sagu, terus pokoknya pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu beragam, takdir bentang alamnya beragam. Nah, kondisi ekonomi hari ini, pola pengelolaan ekonominya hari ini memaksakan secara seragam, semuanya ditambang gitu, semuanya dihilirisasi dan lain sebagainya. Padahal kenapa negara lain menerapkan pertambangan misalnya, kenapa negara lain hilirisasi dan lain sebagainya? Karena hanya itu kapasitas kapasitas sumber daya alam yang bisa ditopang oleh ekonomi mereka. Sementara Indonesia dengan takdir bentang alam yang beragam itu sebenarnya harusnya punya model pengelolaan ekonomi yang berbeda. Tapi kan kita sayangnya hari ini, pemerintah kita hari ini tuh latah gitu ya. Apa yang terjadi di negara-negara maju itu diadopsi di kita gitu kan. Padahal dia tidak mempelajari struktur bentang alam di kita itu seperti apa. Ditawarkan investasi oleh negara-negara maju langsung diiyain. Padahal kan negara maju itu nggak punya sumber daya alamnya, makanya dia mengeruk dari alam Indonesia gitu. Nah, itu persoalan yang paling fundamental ya, yang menyebabkan pola pengelolaan ekonomi di Indonesia itu seolah-olah tidak memperhatikan aspek lingkungan. Karena dari awal komponen lingkungan yang hidup bersama masyarakat Indonesia ini sudah dinihilkan gitu. Padahal kita berbeda gitu secara takdir bentang alamnya ya. Itu masalah pertama gitu. Dan apakah sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi atau ngomongin pembangunan, terus Walhi atau organisasi lingkungan lainnya itu menolak itu karena anti pembangunan, nggak juga gitu kan. Kita mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan gitu, pembangunan yang memang memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampungnya. Kita punya instrumen kebijakan sebenarnya untuk mengukur sejauh mana aktivitas di satu daerah itu bisa menopang ekonomi gitu. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada analisis mengenai dampak lingkungan, ada dokumen UKL, UPL,
pokoknya rencana keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi ada instrumen-instrumen kebijakan yang memang harus diperhatikan pengambil keputusan ketika memutuskan untuk menjadikan satu wilayah itu sebagai daya tarik untuk ekonomi gitu ya. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya Walhi dorong gitu ya, bukan karena kita anti pembangunan gitu, bukan berarti pembangunan harus mengorbankan alam gitu. Tapi instrumen itu yang tidak dijalankan oleh para pengambil keputusan dan para pengusaha gitu. Misalnya kita punya dokumen rencana tata ruang wilayah juga, jadi kan secara topografi kan ya itu karena takdir bentang alamnya berbeda, ada wilayah yang secara zonasi itu rawan bencana misalnya, ada wilayah yang secara zonasi itu adalah daerah penyangga air, daerah tutupan air, ada wilayah yang memang dia kapasitas topsoilnya itu terbatas gitu dan itu tidak boleh ditambang. Nah, aspek-aspek itu yang sebetulnya minimal dihindari, kalau tidak bisa diatasi ya dihindari gitu kan, dihindari misalnya untuk ditambang, untuk dibangun industri, untuk di apa gitu, karena kita kita punya banyak alat untuk untuk menilai itu, tapi sayangnya perspektifnya yang digunakan adalah perspektif modal gitu, perspektif kapital gitu. Yang penting yang penting pembangunan ini berkontribusi terhadap PAD gitu misalnya. Yang penting saya kebagian atau wilayah kami tenaga kerjanya bisa terserap gitu. Padahal kan itu tadi, karena di awal relasi manusia dan alam itu adalah timbal balik. Ketika relasinya udah timpang, ketika terlalu banyak mengekstraksi dari wilayah-wilayah yang seharusnya tidak gitu, dia alam akan marah gitu, maksudnya akan menuntut haknya gitu. Ini memang wilayahnya rawan bencana, kamu yang memaksa membangun di sini gitulah, kalau misalnya dia bisa ngomong gitu kayak gitu. Jadi ya harusnya memang ada instrumen lingkungan yang diperhatikan. Dan sayangnya kondisi per hari ini instrumen-instrumen kajian dampak lingkungan itu hanya menjadi persyaratan administratif, bukan satu hal yang bisa jadi kajian mendasar gitu untuk diterbitkannya izin pembangunan. Berarti seharusnya ketika ada sebuah pembangunan gitu yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah gitu atau pihak-pihak berwenang gitu, seharusnya ada instrumen seperti itu gitu ya yang harus dijalankan gitu. Okay. Nah kalau dalam konteks yang tadi gitu Kang, peran mahasiswa tuh seharusnya khususnya gitu dari organisasi pencinta alam sendiri dalam menjaga relasi yang sehat gitu antara manusia dengan lingkungan itu bagaimana? Sebenarnya kalau dalam organisasi pencinta alam sendiri itu kalau kita ngomongin hari ini bencana ya, banyak kan organisasi pencinta alam yang turun langsung gitu mengenai bencana ini gitu. Tetapi jauh dari itu, sebelum dari itu tuh para mahasiswa pencinta alam tuh udah turun gitu mencegah terjadinya bencana gitu. Kalau kita ngomongin reboisasi, liver cleanup dan sebagainya itu udah pasti dilakukan gitu, kegiatan-kegiatan yang dimana itu memang aktivitas kita gitu. Tapi sebenarnya yang jarang publik ketahui itu adalah ketika kita bermain gitu di alam bebas gitu. Contohnya ada gunung, gua, tebing dan sebagainya. Secara tidak langsung kita bermain itu kita melindungi. Kenapa kita melindungi? Karena kalau kita lihat contoh di sekitar kita itu ada kawasan Karsitata gitu, yang dimana itu ada batuan kapur yang terus ditambang gitu, gunung-gunung di sekitar Citata pada larang itu terus ditambang gitu. Kalau ngomongin sekarang udah hampir mau habis, emang udah hampir mau habis gitu sekarang tuh. Paling yang tersisa sekitar beberapa gunung aja, dan yang terkenal itu ada namanya Gunung Citata 125 sama Citata 90. Nah, gunung-gunung itu tuh sebenarnya gunung-gunung yang kita sering pakai main. Bayangin kalau kalau memang gunung-gunung itu tidak dipakai main, kayaknya sudah habis juga oleh korporasi gitu ditambang. Nah, hal itu juga yang membuat kita tuh berpikir bahwa ketika kita bermain di alam, kita juga harus menjaga alam tersebut gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara merawatnya. Di sini kan ada juga tuh oknum-oknum pecinta alam mungkin ya, atau pendaki-pendaki FOMO yang naik gunung tapi merusak alam juga gitu. Nah, hal-hal tersebut juga yang ditentang oleh kita gitu. Jadi selayaknya kita pecinta alam, marwahnya adalah mencintai lingkungan atau mencintai alam. Ketika kita beraktivitas, bermain, kita juga harus menjaga alam tersebut, seperti itu. Oke. Kalau udah sebagai penyintas bencana yang dirasakan mereka gitu,
dampak psikososial jangka panjangnya itu seperti apa? Kalau ngomongin dampak gitu, ada apa ya, pola kerentanan yang dialami oleh korban bencana itu tidak sama gitu. Jadi mungkin orang-orang mungkin bisa ada di badai yang sama, tapi bisa jadi bahtera yang mereka gunakan itu berbeda. Maksudnya apa? Ada kelompok-kelompok yang memang akan sangat lebih merasakan dampaknya gitu ya. Apa itu? Yang pertama perempuan, dua anak-anak, terus kelompok rentan, disabilitas, orang lansia gitu. Nah, mereka akan punya beban yang sangat berlapis ketika menghadapi bencana. Jadi bencana itu tidak mengalami dampak yang sama di semua orang gitu. Ada dampak yang lebih berat yang dirasakan oleh mereka yang dipaksa tinggal di wilayah yang rawan, tidak punya tidak punya pilihan untuk akses ruang yang lebih. Kalau misalnya terkena bencana, tapi dia posisinya adalah orang yang berada dan punya kapasitas secara ekonomi, dia akan mudah menyatakan diri untuk pindah migrasi ke wilayah lain atau misalnya punya kampung halaman lain. Tapi ada orang-orang yang memang ya di situ akar budaya mereka ada gitu. Di situ mereka lahir dan hidup dengan alam gitu. Dan orang yang minim akses terhadap informasi dan perlindungan juga akan punya respon trauma yang berbeda gitu. Jadi mungkin orang bisa merasakan kehilangan yang sama, trauma yang tampak sejalan gitu. Tapi sebenarnya kesamaan kejadian itu tidak menciptakan kesamaan penderitaannya bahasanya gitu. Secara psikologis gitu ya. Ada orang-orang yang secara sosial lebih rentan dan itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan juga gitu. Nah, kita menyebutnya biasanya ketimpangan struktural gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah timpang dari awal ketika terjadi bencana, dia akan merasakan beban yang lebih berlapis lagi. Dan orang-orang ini yang biasanya ketika bencana sudah terjadi, situasi sudah normal pun air sudah surut, luka yang mereka rasakan itu tidak surut gitu. Tidak surut gitu. Jadi ada trauma berkepanjangan. Bagaimana mereka sebenarnya mungkin merasa apa ya, tidak punya imajinasi tentang dunia yang lebih baik mungkin ya, atau menganggap itu bahkan kiamat mungkin ya. Terus orang-orang yang biasanya tidak punya pilihan terhadap sumber daya akan ya itu lapisan keduanya mereka akan konflik dan rebutan atas sumber daya. Apa contohnya? Beras, bantuan pangan gitu kan, mereka akan rebutan karena itu udah krisis ketika bencana sudah selesai, ketika banjir sudah surut, itu krisis yang kemudian muncul lagi untuk orang-orang yang memang sudah rentan, sudah punya kerentanan yang berbeda sejak awal. Belum lagi mereka yang apa ya, kalau misalnya dia terlahir atau secara turun-temurun adalah petani, ketika daerah bertaninya itu terkena bencana, nah itu akan menghilangkan identitas mereka dan akar budaya mereka sebagai petani. Lingkungannya sudah berubah, landscape ekologisnya sudah berubah dan tidak pulih seketika ketika apakah air surut akan mengembalikan hamparan menjadi hijau kan tidak gitu. Dan respon respon psikis yang seperti itu yang dialami orang-orang yang tadi yang saya bilang ada di lingkaran yang lebih rentan tadi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pemulihan juga tidak bisa pemulihan fisik gitu, tidak bisa ketika oh masjid dibangun lagi, oh sekolah ada lagi gitu. Mereka bisa kemudian apa ya, kemudian lewat dari bencana dan mengetahui bahwa mereka masih hidup tapi dalam keadaan kekurangan, itu udah bencana kedua gitu. Mereka harus memikirkan bagaimana memulai hidup baru gitu, bagaimana merangkai identitas yang baru gitu. Dan sayangnya Indonesia itu negara yang cukup religius, jadi akan sangat gampang menetapkan tafsir atau apa ya, atau pandangan bahwa bencana itu begitu personal. Oh mungkin ini takdir yang harus aku jalani. Oh ini ujian dari Tuhan gitu. Oh ini adalah apa ya, musibah. Padahal padahal itu tuh kesalahan pengurusan alam gitu. Itu ada kebijakan yang bisa mengatur, yang dari awal bisa men-setting siapa yang tinggal di bantaran sungai, siapa yang tinggal di wilayah yang komplek megah gitu, siapa yang diberi akses untuk ke daerah-daerah yang asri, siapa yang dibiarkan tinggal di lingkungan kumuh. Itu tuh
ada settingannya gitu. Itu politis gitu. Jadi eh ya bukannya kita apa ya, meniadakan takdir gitu, tapi kalau dalam konteks kenegaraan kita tidak bisa lantas menganggap itu tuh bencana itu sebagai sesuatu yang personal, seolah-olah kita itu dipilih oleh Tuhan untuk merasakan itu. Tidak gitu. Bahkan kan perintah perintah agama itu jelas ya, jangan apa ya, merusak alam gitu. Bahkan eh, di beberapa surah gitu ya, Al-Baqarah ayat 30, Ar-Rum ayat 30 gitu kan, itu jelas gitu ya, akan ada kerusakan yang itu diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri gitu. Berarti kan kalau misalnya tafsirnya udah modern, ya ini tuh akibat kamu gitu. Kenapa kita kita dikasih, ya ini agak out of topic, tapi kenapa kita ada zikir yang bilang, yang artinya itu ya sesungguhnya saya telah menzolimi diri saya sendiri gitu. Berarti kan semua yang terjadi sama kita, kalau kita mempersepsikan itu sebagai takdir ataupun musibah, ya itu musibah karena pilihanmu sendiri. Kalau misalnya konteksnya kenegaraan, itu musibah yang diakibatkan karena keputusan politik yang salah, termasuk dalam urusan pengurusan alam, yang akhirnya ketika salah, ketika timpang, itu berbuah pada bencana. Oke. Wah, dampak psikososialnya memang sangat-sangat jangka panjang ya Kak. Nah, tadi gitu dalam proses pemulihannya bahwasanya kan baik dari tempat tinggal mereka gitu, terus dampak psikologisnya, dan akibatnya tuh banyak orang-orang yang terdampak krisis lah gitu, baik dalam pangan gitu dan lain sebagainya. Tapi siapa sih gitu yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Hmm, dua ya, negara dan pelaku perusahaan. Bukan kita masyarakat itu terlalu sering disalahkan gitu. Apa ya, kita terlalu sering disalahkan, misalnya ini karena masyarakat yang buang sampah sembarangan di sungai gitu, atau misalnya, atau ya kalau istilah kerennya itu kayak gaslighting gitu ya, gaslighting gitu, menyalahkan korban gitu kan. Seolah-olah kita yang tidak apa ya, tidak tidak aware terhadap lingkungan, meskipun ada gitu ya, ada, tapi itu bukan faktor terbesar gitu. Pemerintah atau dalam hal ini negara, pemangku kebijakan gitu, mereka yang punya research untuk melakukan edukasi gitu ya, untuk melakukan pengadaan, mitigasi, terus sampai ke pemulihan, itu semua sumber dayanya ada di mereka. Jadi ketika misalnya masyarakat tidak tahu, oh kita harus tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas ketidaktahuan mereka. Jadi tidak bisa disalahkan, nah ini memang karena faktor SDM gitu. Itu tidak tunggal gitu ya. Kita harus tahu dulu siapa yang membiarkan masyarakat tidak tahu. Gitu. Kenapa mereka dibiarkan tidak tahu? Gitu. Jadi edukasinya harus politis gitu. Masyarakat harus tahu siapa yang merusak, siapa yang diberikan akses untuk merusak, siapa yang dari awal dipersiapkan untuk disalahkan, kebijakan apa yang memungkinkan untuk merusak gitu kan, dan bagaimana sebenarnya masyarakat dilibatkan sebagai pengambil keputusan gitu. Karena kan kalau misalnya ngomongin, tadi kan saya bilang yang harus bertanggung jawab dua ya, negara dan pelaku perusahaan. Dalam hal ini biasanya perusahaan ini kan dia apa ya, negara itu bukan entitas tunggal gitu, dia butuh, misalnya butuh modal, butuh apa gitu, dan itu sangat bisnis sekali ya, pola komunikasinya, diplomasinya sangat bisnis sekali gitu, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya perusahaan misalnya, dan mereka yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan, atau setidaknya jujur dari awal, apa sih sebenarnya dampak lingkungan yang akan dirasakan ketika perusahaan saya mempersempit daerah aliran sungai atau membabat habis hutan di wilayah ini. Apakah reklamasi yang dijanjikan itu sebanding daya pulihnya dengan kehilangan pohon yang harus menunggu bertahun-tahun untuk rimbun gitu. Jadi ya harus ya negara dan pelaku perusahaannya, dia harus mengembalikan ruang hidup, menata ulang tata ruang gitu, dan memastikan keberlanjutan lingkungan gitu ya. Jadi bukan, jadi tidak bisa kalau hari ini kan, karena ya itu tadi ya, karena kita negara yang sangat religius, dan ini terbukti sama data gitu.
kita akhirnya membiarkan masyarakat sipil itu melakukan tugas pemerintah, menyalurkan bantuan, mengumpulkan donasi. Apakah salah? Tidak sebetulnya, tapi wali memandang itu seharusnya dilakukan oleh negara, peran negara yang harus hadir di situ gitu. Jadi ketika misalnya kita warga bantu warga, ya mereka ngapain gitu kan. Jadi ya itu yang mendasari sebenarnya saya tuh tidak terlalu sepakat ketika misalnya kita kritik kritik doang gitu, solusinya apa gitu. Bayangkan analoginya sama kayak misalnya kita naik pesawat terus kita, terjadi guncangan di pesawat, terus kita protes nih, kenapa ini pesawatnya goyang-goyang gitu. Kita nanya ke pilotnya atau ke pramugarinya, tapi pramugarinya atau pilotnya tuh malah ngebalikin ke kita, kamu kenapa bisanya protes doang, emangnya kamu bisa bawa pesawat. Nah kayak gitu gitu. Iya. Kita tuh hari ini kayak gitu, kita menuntut, kita hanya sebatas menuntut negara menjalankan kewajibannya, tapi kita malah malah ditagih solusi gitu. Iya. Jangan bisanya keluar-keluar doang, padahal itu dua wilayah yang berbeda gitu. Itu dua wilayah yang berbeda gitu. Jadi tetap kalau misalnya harus ada yang bertanggung jawab, atau jangan ke bertanggung jawab dulu ya, harus ada yang disalahkan ya pemerintah, ya pelaku perusahaan gitu. Ya minimal kan harus ada yang disalahin dulu ya. Iya, betul. Tapi memang betul gitu mereka yang menjadi pelakunya gitu. Betul. Iya. Dan apa ya, sekarang ini tuh bahkan pelaku perusahaannya dan juga pemerintah tuh malah anti kritik lah gitu istilahnya kepada warga-warga yang sekarang ini tuh sedang protes lagi gitu istilahnya, sedang mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh mereka gitu terhadap bumi gitu, khususnya di Indonesia. Ya. Nah, kalau dari peran mahasiswa gitu atau dalam lingkup universitas gitu ya, Kang. Nah, sejauh mana gitu lingkungan kampus tuh harusnya peran yang diambil oleh universitas gitu dalam isu lingkungan yang sedang terjadi ini tuh seperti apa? Kalau kita berbicara mengenai keterlibatan kampus ya atau universitas ini, seharusnya tuh selain mereka eh, turun langsung terhadap bencana ini, itu pun kalau turun ya. Selain itu, jauh sebelum ini pun seharusnya kampus kan punya sumber daya akademis ya, dan legitimasi yang mereka punya gitu. Seharusnya tuh mereka tuh bisa gitu mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang memang kebijakan itu tidak pro terhadap lingkungan gitu. Seharusnya kampus juga ikut mendorong, ikut serta gitu, mengawasi jalannya pemerintahan ini, mengawasi ke setiap pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakannya tuh harus berdasarkan ekologisnya seperti apa. Keputusannya harus kritis terhadap krisis yang sedang terjadi gitu. Nah, terus mengenai bencana yang terjadi seperti ini juga, saya rasa respon kampus juga cukup terlambat ya, terutama untuk kampus kita ini, karena yang pertama bergerak itu malah mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswa Pasundan ini bergerak gitu, mengenai bencana yang sedang terjadi gitu. Mereka membuat wadah gitu yang diberi nama Peduli Bersama Pasundan gitu. Mereka menghimpun seluruh mahasiswa lewat organisasi-organisasi baik itu tingkat kampus, tingkat fakultas dan juga tingkat prodi untuk menghimpun berbagai donasi gitu. Jadi jadi wadah ini adalah wadah kolektif mahasiswa gitu, yang dimana justru si wadah ini yang mendesak universitas agar turun langsung membantu gitu. Dan sampai sekarang pun belum ada jawaban gitu dari pihak kampus bagaimana mekanisme pembantuannya seperti apa gitu, nanti penyaluran bantuannya seperti apa, dan peran kampus nanti terkait bencana ini seperti apa gitu kan. Kalau mahasiswa tuh pinginnya karena sekarang saatnya adalah pasca bencana gitu, mahasiswa tuh ingin gitu kampus terlibat gitu dalam bantuan pasca bencana ini, entah itu nanti ada pendampingan secara psikologis tadi, kalau dampak-dampak bencana ini pendampingan secara psikologis, atau mungkin nanti ada mungkin kalau sekarang kan banyak tuh sekitar 1.000 lebih orang meninggal gitu. Kalau mungkin nanti ada sekolah-sekolah yang terdampak, atau mungkin nanti tenaga pengajarnya itu berkurang gitu. Kita juga pengen, karena kita punya FKIP gitu, kita pengen salurkan tenaga bantuan ke sana gitu. Kita punya FK, bagaimana kita memberi edukasi gitu penanggulangan bencananya seperti PPGD-nya seperti apa. Terus kita juga punya anak-anak teknik teknik gitu. Nanti mungkin ikut membantu pembangunan
ulang infrastrukturnya seperti apa, terus nanti mungkin bisa pengadaan Starlink atau pengadaan panel surya yang memang hari ini tuh dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi saya rasa kampus ini eh, sangat terlambat gitu responnya terhadap bencana yang sedang terjadi. Berarti sekarang ini situasinya khususnya dalam mahasiswa Unpas gitu ya udah menyelenggarakan sebuah apa ya ruang gitu ya, Ruang ruang forum forum wadah-wadah. ataupun wadah lah gitu ya, peduli bersama Pasundan Sulit. gitu. Saat ini udah bergerak dalam hal apa aja nih Kang gitu? Oke. Jadi terkhususnya wadah ini tuh peduli bersama Pasundan itu selain kita menghimpun sumbangan dari setiap elemen yang ada di Pasundan itu baik itu UNIP ataupun paguyuban, kita juga mendorong advokasi bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa ada mahasiswa-mahasiswa Pasundan tuh yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu. Kita juga mendesak UNIF gitu agar setidaknya memberi keringanan gitu, entah itu UKT atau DPP gitu. Kita juga sedang mendesak seperti itu karena memang kita udah ngasih nih data-data mahasiswa dari daerah mana saja yang terdampak gitu. Kita udah ngasih gitu. Kita juga udah asesmen gitu. Oh, ternyata ini benar nih dari sekian banyak mahasiswa yang mengisi formulir yang kita share gitu. Eh, Ternyata responnya tuh malah si kampus sendiri itu malah, oh itu nanti kita rapatkan, itu nanti kita bicarakan dengan para pimpinan fakultas dan prodi gitu. Ya seharusnya kalau kita sudah berbicara dengan petinggi-petinggi universitas, harusnya dia bisa memberi atensi gitu kepada bawahan-bawahannya, entah itu fakultas maupun prodi gitu seharusnya. Nah, kalau dari mahasiswanya sendiri gitu, bagaimana sih solusi yang bisa dilakukan kalian gitu terhadap bencana yang terus berulang ini? Sebenarnya kalau saya sebagai mahasiswa sendiri itu melihat yang namanya solusi kan ada jangka pendek, jangka panjang gitu. Intinya dari kedua solusi tersebut tuh pemerintah harus evaluasi gitu dan memperbaiki diri apa yang menjadi refleksi hari ini gitu. Kalau berbicara mengenai jangka pendeknya, tentunya pemerintah harus memberhentikan gitu kerusakan-kerusakan yang terjadi dan sedang berlangsung gitu. Dibarengi dengan langsung pemulihan lahan-lahan yang memang sudah kritis gitu. Lalu pemerintah juga seharusnya segera gitu memperbaiki undang-undang atau kebijakan yang rusak gitu, yang dimana undang-undang tersebut tuh tidak berdasarkan atau tidak pro mengenai lingkungan gitu. Kayak kayak sekarang kita lihat ada warisan legislatif gitu dari era Jokowi itu mengenai UU Cipta Kerja gitu, yang dimana UU tersebut tuh seperti gitu memudahkan gitu para korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan yang pelaku perusahaan lingkungan merusak lingkungan secara masif gitu, pembukaan hutan secara luas gitu dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya pemerintah tuh bisa gitu mengeluarkan suatu tindakan atau kebijakan secara langsung gitu untuk memberhentikan kerusakan yang sekarang terjadi gitu. Itu jangka pendeknya. Kalau berbicara mengenai jangka panjang, kita sebagai mahasiswa itu percaya eh, apapun itu berasal dari diri kita sendiri atau dari manusianya gitu. Itu diartikan sebagai kita makhluk berpikir gitu, kita makhluk belajar. Jadi kalau kalau pemerintahnya sudah selaras gitu dengan apa itu ekologis gitu, pelestarian lingkungan dan sebagainya, itu harus juga pemerintah harus mendorong masyarakatnya juga gitu seperti itu. Karena eh, dalam buku yang saya baca itu ada filsafat lingkungan hidup karya Alexander John Kelab itu, eh, saya meminjam kutipannya bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah krisis paradigma paradigma manusia gitu, karena manusia itu berpikir bahwa manusia sebagai pusat alam semesta gitu. Jadi akibatnya eh, apa makhluk hidup yang lainnya atau sumber daya alam hanya sebagai kegunaan sebagai manusia gitu. Nah, kita tuh harus beralih dari paradigma tersebut bergeser ke biosentris dan ekosentris gitu, yang dimana setiap makhluk hidup itu punya nilai terhadap dirinya sendiri gitu. Begitupun ekosentris, setiap ekosistem selain makhluk hidup punya nilai pada dirinya sendiri. Ketika masyarakat sudah berpikir seperti itu, pasti masyarakat akan menghargai alam gitu. Jadi itu selaras atau sejalan dengan akan menurunnya angka kerusakan alam gitu ketika masyarakat sudah menghargai alam. Nah, di sini pemerintah juga harus ambil peran gitu bahwa eh, sebenarnya tongkat komandonya tuh atau tongkat kekuasaannya tuh ada di pemerintah gitu. Nah, ketika pemerintah udah paham nih, ketika pemerintah udah ngerti, seharusnya pemerintah ya udah stop itu semuanya, beralih gitu, misalkan ke energi yang lebih terbarukan gitu. Jangan
kita stop nih minyak gitu dan batu bara. Iya, energi yang lebih energi lain yang lebih relatif gitu. Tapi jangan juga jadikan kelapa sawit gitu sebagai BBM gitu kan. Sekarang kan kabarnya di Papua kan kalau nggak salah Prabowo sendiri yang bilang bahwa kita harus memperbanyak kelapa sawit dan tebu gitu. Kelapa sawit sebagai BBM, tebu sebagai etanol. Nah, hal-hal tersebut kayak nggak ada kapok-kapoknya gitu pemerintah. Harusnya ketika pemerintah paham apa yang terjadi hari ini, itu menjadi refleksi gitu buat kedepannya seperti itu. Oke. Nah, tadi dari kedua solusi tersebut, bahwasannya kan kalau dari Walhi kita melihat persoalan strukturalnya gitu. Dari Mapak Alam sendiri kita melihat bagaimana mahasiswa bergerak gitu secara sendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa bencana alam itu bukan sekadar peristiwa alamiah, tapi hasil dari relasi manusia dan lingkungannya. Nah, cukup sekian mungkin video berjumpa kali ini. Pamit undur diri. Terima kasih.